مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Begitu sudah di dalamnya, dia merasa nggak pengen selesai. Itu namanya mujiban. Dua jam ketemu pacar itu lama apa sebentar? Sebentar. Tapi kalau sholat 2 jam. Ittasofta mongko bersifatan sapa sira, maka kamu akan memiliki sifat. Kalau kamu bisa membuang sifat-sifat yang jelek tadi, bisa mengeluarkan atau keluar dari sifat-sifat jelek tadi, dipastikan kamu memiliki sifat-sifat yang bagus. Kat tawadhu'i, seperti tawadhu lillahi maring Gusti Allah, wal khusyu'i lan khusyuk baina yadihi ing dalem ngersane Allah. Tawadhu. Tawadhu itu berlawan dengan sifat apa? Sombong. Kalau kita bisa membuat sifat sombong, pasti orang tadi akan muncul sifat tawadhu. Nggak usah diminta. Kok bisa membuang sifat sombong? Kok bisa keluar dari sifat sombong? Dipastikan orang akan memiliki sifat tawadhu. Tapi kalau orang sudah tawadhu, jarang yang sombong, Pak. Kalau udah memiliki tawadhu pasti nggak sombong. Tapi kalau dia nggak tawadhu, pasti sombong. Itu kan perlawanan. Kalau yang jelek hilang, pasti muncul yang bagus. Tapi kalau dia sudah punya sifat yang bagus, pasti yang jelek hilang secara otomatis. Orang itu kalau nggak sabar, ya syukur, ya kan? Kalau nggak sabar, gersulo tahu Pak? Ngeluh, sabar. Kalau orang sabar ngeluh nggak. Tapi yang suka ngeluh sabar nggak. Itu secara otomatis itu. Karena itu sifat yang munakidin, bertentangan seperti itu. Berarti kuncinya apa, Pak? Kuncinya itu cuma satu. Buanglah dari hati. Oh, jadi buang tenanan loh, Pak. Punya motor jadi buang. Punya istri cakep-cakep dibuang lah atau buang. Enggak begitu. Istri ini boleh cantik banget, Pak. Silahkan cari yang cantik, yang belum nikah, yang cakep, ya, supaya nggak pengen yang lain nanti. Ya, tapi maksud saya kecantikannya tadi, ketika jadi kita bisa membuang itu di dalam hati. Jadi namanya zahidun, zahada, zahidu, zuhdan, Zuhud itu bukan orang yang tidak memiliki dunia. Terkadang zuhud itu memiliki seluruh apa yang dimiliki orang lain, tapi hatinya tidak di situ, maksudnya. Zuhud itu seperti itu, Pak. Punya mobil, boleh. Kalau perlu mobilnya yang tahun 2002, mobil keluaran Eropa yang harganya 50 miliar. Tapi hatinya jangan di situ. Tapi bisa enggak? Baru anak kecil baru mau lewat pakai batu, nggak gosok aja, jangan deket-deket kan gitu. Iya kan? Wa ta'zimi lan ngegungake li amri maring perintah Gusti Allah. Kalau kita memang bisa membuang atau bisa keluar dari sifat-sifat yang jelek tadi, kita akan memiliki sifat yang bagus seperti tawadhu kepada Allah, khusyuk. Saya pengen tahu, kita sekarang ini merasa sholatnya nggak khusyuk karena apa? Ingat apa, Pak? Oh, ingat utang. Terus ada ingat lagi, istri ini cemberut tadi. Ingat apa? Ingat. Bukan ingatnya gitu, ingat yang urusannya apa? Kalau coba Bapak nanti Allahu Akbar itu ingat mati, bagus nggak? Bagus, ingat mati. Karena ketika sholat Allahu Akbar, yang dinamakan khusyuk itu ingat akhirat awalnya.
Itu udah khusyuk kalau ingat akhirat. Allahu Akbar. Ya Allah, saya takut neraka ini. Itu malah bagus, nggak apa-apa. Tapi masalahnya yang mengganggu itu nggak kekhusyukan itu bukan itu. Nasi gorengnya yang ganggu itu yang di rumah masih tadi kompornya belum dimatiin udah sholat duluan gitu kan. Kopinya belum diminum, jangan-jangan dingin nanti gitu kan. Belum ngopi dan lain-lain sholat. Sampai-sampai kita ketika diundang sama teman kita, ayo cepet-cepet ini kondangan cepet-cepet ini udah jam ini. Ya udah tak sholat sebentar ya. Udah dikasih tak sholat sebentar. Ingat apa? Ingat kondangan. Berarti Allah apa kondangan penting mana Pak? Penting kondangannya ya. Sholatnya sebentar, kalau undangan lama. Aku tak kondangan. Yuk tak sholat sebentar ya, tunggu ya, sebentar Bang. Saya sebentar tak sholat dulu. Sebentar tak sholat dulu. Itu menandakan belum mujiban. Mujiban litakuna mujiban. Belum itu. Orang itu belum mengiyakan panggilan Allah kalau begitu. Nah kalau mengiyakan panggilan Allah itu beda. Begitu Allahu Akbar, sebentar ya, iya. Allahu Akbar, lama banget sholatnya. Diintip, sholatnya masih diintip lagi. Belum selesai. Kamu lama amat sholat, sebentar tadi kok. Nah itu baru mujiban kalau gitu. Temennya nungguin kelamaan, dia masih Allahu Akbar. Gak taunya begitu tahiyat tidur. Kok lama. Kalau mujiban itu Pak, dia merasa bahagia ketika sudah sholat. Dia merasa nikmat ketika sholat. Makanya Rasul itu paling apa ya? Inna qurratu aini fis sholat. Sesungguhnya permata hatiku ketika sedang sholat. Coba Rasul itu ketika ngurusi umatnya dilemparin diri. Ketika Bilal udah adzan, Rasul itu langsung seneng nih. Kalau begini saya istirahat berarti. Apa? Istirahatnya Rasul itu kalau pas sholat, rasanya di istirahat itu malah. Kalau sudah sholat, karena paling nyaman, paling bahagia, paling nikmat yang nggak bisa diukur dengan yang lainnya. Paling bahagia itu kalau sholat. Makanya ketika di sholat itu begitu azan, Rasul paling senang. Nah kalau kita baru makan, sholat, tambah nanti gampang lah. Sholat itu sunnah kok, jamaah sunnah kan gitu biasa kan kita. Kalau Rasul enggak, istirahatnya Rasul itu kalau sholat. Jadi Rasul merasakan kenyamanan yang sangat nggak bisa dinilai dengan ucapan itu kalau sudah sholat. Nah kalau kita yang nggak nyaman itu kalau sholat malah. Coba sholat tarawih kalau nggak percaya. Senang yang lama apa senang yang cepat? Kita berdatangan kan dengan Rasul. Itu bid'ah berarti itu kan. Berarti kita selama ini bid'ah. Bid'ah ya apa? Rasul kalau sholat itu senang lama. Nah kalau kita bid'ahnya bid'ah nggak ngikuti Rasul. Kalau sholat senangnya cepat. Bid'ah nggak itu? Bid'ah. Semua orang bid'ah. Ini bid'ah, istilah bid'ah jangan dibahas secara serius itu bahan canda tapi memang benar itu. Kebalik kita sholat Rasul. Kalau kita sholat itu seolah-olah menjadi beban. Seolah-olah sholat itu berat banget. Ketika Allahu Akbar imamnya nunggu lama itu seolah-olah berat. Seolah bekerja melebihi membawa 5 kintal. Kalau sholat itu. Coba kalau apalagi sholat imamnya baca surat apa? Jumat. Baca surat Taubat apalagi. Tobat itu. Wajang gitu. Kayak apa kita rasanya? Kita kebalik kok sebetulnya kita mak. Ini berarti kalau seperti ini kita belum termasuk litakuna linidail haqqi mujiban. Kita belum masuk itu. Tapi kalau kita sudah masuk, begitu dipanggil dia merasa bahagia, begitu sudah di dalamnya dia merasa nggak pengen selesai. Itu namanya mujiban. Makanya dulu saya bilang banyak orang wali orang jadab majdub. Saya pernah diceritakan oleh seseorang lah, orang Jakarta Selatan lah. Ya, pernah diceritakan. Jadi ada kedatangan satu kiai itu dari Jawa. Yo kiai ini ya wes. Kiai ini ya kalau dinilai dengan kita mungkin kiai ini apa ya? Enggak waras itu, enggak waras. Mungkin enggak waras lah.
Jadi ketika beliau ini dari Jawa ini rawuh di Pak Kiai ini, bapak saya dekat banget, rawuh dengan Pak Kiai ini. Pak Kiai ini kan dulu belum seperti sekarang gitu. Jadi ketika itu Pak, 2 hari 2 malam itu wiridan terus. Terus gitu. Waduh, gue berhenti, berdiri lagi sholat, gitu terus. Enggak makan, enggak ini. 2 hari 2 malam. Enggak terasa tuh. Saking apa ya? Karena dia merasakan nikmatnya yang sangat luar biasa ketika zikir itu. Jadi yang lainnya itu jadi pahit. Madu itu jadi pahit kalau pas zikirnya kenceng. Kalau saya bisanya baru gini Pak. Kalau bisanya itu baru kalau baca kitab. Kalau ada ganggu saya pasti marah. Aku bisanya baru itu. belum yang apa? Belum yang itu. Jadi itu sampai seperti itu Pak. 2 hari 2 malam. Semalaman itu zikir terus itu. Jadi ya segini sambil jalan terus zikir terus itu. Kiai yang di tempat ini itu sampai bingung. Wah, dikira orang lain orang gila, tapi ya itu namanya majtub. Dia tertarik dia saking cintanya kepada Allah itu lupa segala-galanya. Perasaannya baru sebentar tapi sudah lama. Yang punya pacar, kalau apel 2 jam itu, 2 jam itu kira-kira lama kok sebentar itu kalau ketemu pacar. 2 jam ketemu pacar itu lama apa sebentar? Sebentar. Tapi kalau sholat 2 jam. Iya kan? Karena apa? Karena dasarnya kita pas cinta. Nah selama ini kita belum bisa mencapai tingkatan cinta kepada Allah itu maksudnya. Andai kita bisa mencintai Allah lebih dari ketika cinta dengan pacar ya, itu mungkin nggak bakal seperti itu. Ketemu pacar baru sejam itu kayaknya baru ngomong juga belum selesai ya. Sama lah, saya contohkan. Ini kalau bapak sudah cinta banget sama ilmu, itu baru sebentar aja kok udah selesai sih gitu. Tapi kalau belum cinta, masih kasih dari tadi itu beda Pak. Itu akan terasa pun beda. Dan ketika kita sudah bisa merasakan seperti itu, kok sebentar kok baru udah selesai, kok sudah selesai, berarti tanda-tanda itu artinya mulai ketarik ilmu. Alias dia sudah ditarik oleh Allah, mulai mencintai ilmu. Terkadang nanti ketika dia baru besok pagi, lama amat ya malam Selasa gitu. Itu kan apa? Dia sudah mulai ketarik cintanya. Seolah-olah lama. Dia baru semalam udah pengen malam Selasa lagi. Misalkan pagi habis subuh, kapan ya malam Selasa ya? Lama amat. Dia perasaannya itu kayak gitu. Itu namanya sudah ngicipin nataij. Setiap orang itu ketika beribadah terus-terusan, sebenarnya ikhlas terusan, paksa dulu, kemudian nanti akan timbul nur, itu akan membuahkan nataij namanya. Nanti bab di Solo ada nataij itu. Jadi buah dari hasil kita ketika beribadah. Buahnya apa? Jadi orang itu senang ibadah. Kalau dia ngaji terus-terusan, nanti satu saat dia mulai cinta ilmu. Lah itu mulai cinta ilmu sangat boleh iman. Orang lain benci ilmu kok dia cinta. Orang lain nggak pengen ngaji, lah kok dia pengen ngaji. Sampai bela-belain kadang ngajinya itu. Istrinya entar terus begitu mau pulang itu kalau jam 5 nggak keburu ngajinya. Orang lain nggak bisa begitu, kok dia udah bisa begitu. Berarti dia sudah diberikan buah amal ngaji tadi, sehingga dia mulai cinta ngaji. Itu pertanda seorang tadi ilmunya ngaji tadi di akhirat sudah bisa petik. Itu tandanya Allah sudah dipetik nanti di akhirat. Berarti ada ngaji kita yang ikhlas, disimpan oleh Allah. Allah senang kepada muksinin, innallaha yuhibbul muksinin, senang kepada orang yang berbuat baik, sehingga disuruh ngicipi dulu kebaikan tadi di dunia, dia jadi senang beramal itu. Orang yang sedekah pertama kali berat, lama-lama dia senang sedekah, sampai ketika nggak sedekah nggak bisa tidur. Nah itu berarti pahala sedekahnya itu tanda-tandanya sedekahnya sudah ada yang diterima. Tapi kalau kita ngaji kok masih berat, sholat jamaah masih berat, tapi kok seneng banget jamaah, nah itu udah mulai jamaah itu mulai diterima banyak banget.
Itu tanda metik dari hasil Allah akan ngicipi di dunia ini. Jadi surga itu seperti itu Pak. Surga di dunia itu ya ketika seseorang maunya tadinya nggak mau sholat, ketika sudah sholat akhirnya dia nggak mau meninggalkan sholat. Setelah nggak meninggalkan sholat dia seneng sholat. Apalagi seneng. Ya kalau kita sedikit buai apa? Buai ketika suruh meninggalkan sholat udah nggak mau. Berarti salah satu di antara sholat-sholat yang sudah kita lakukan itu udah ada yang bisa kita petik, walau berapa persen. Kalau kita udah nggak mau meninggalkan sholat ya. Apalagi nanti cinta. Orang yang jamaah terus lama-lama seneng. Kok senengnya jamaah? Berarti di antara jamaah yang sudah kita lakukan itu ada yang diterima di sisi Allah. Tanda alamat diterima, ada yang diterima sehingga kebaikannya tadi disuruh ngicipi dulu dunia. Dia menjadi orang yang seneng jamaah. Itu bukan kayak gitu. Nah itu bab-bab nanti sini ada itu semua. Kadang-kadang karena kita belum pernah khatam, jadi kadang-kadang sudah masuk ke bab berikutnya. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa manfaat ya, bisa manfaat. Bila dituntun oleh Allah bisa menjadi orang-orang yang bisa membuang sifat-sifat jelek kita di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ma yanfa'una wa dhikrna ma nasina. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fartudhu ilayna 'inda hajatina ilayh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam bi fadlika subhanaka rabbana zid amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.